Bab 1369. Pak Denis. Saat melihat panggilan masuk itu, Adril tersenyum. Sudah beberapa hari ini dia tidak menghubungi Denis setelah keluar. Sepertinya Denis juga merindukannya. Namun, ketika dia mengangkat telepon, ucapan Denis membuatnya sedikit terkejut. Tuan muda, kepala akademi di Akademi Arjuna adalah teman lama majikan. Kemarin, dia menelepon dan bilang kalau Agus, saudara kedua dari 7 bersaudara kita, juga membantunya di Akademi Arjuna. Dia menelepon untuk meminta maaf kepada kita. Dia tahu saat itu Tuan Muda mengalami masalah, tapi dia ingin mengujimu. Apa Tuan Muda ingin bertemu dengannya? Adril sedikit bingung ketika mendengar rangkaian kata-kata ini. Ternyata, bos akademi adalah orang dalam. Dia seperti belajar di rumahnya sendiri. Setelah hening selama beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, seberapa baik hubungan Daniel dengan ayahku saat itu. Denis tertawa getir dan berkata, majikan pernah menyelamatkan hidupnya 3 kali. Dia pernah menyelamatkan hidup majikan 2 kali. Hubungan mereka sehidup semati. Mengenai Agus, dia memang agak sombong. Kalau kamu mengungkapkan identitasmu kepada mereka, mungkin mereka akan terus melatihmu, terutama Daniel. Makin penting orang itu baginya, makin keras pelatihannya. Pelatihan. Apakah Adril masih kurang terlatih? Adril agak tidak bisa berkata-kata. Jangan bilang dulu. Baik, jawab Denis dengan tegas. Adril mengobrol sebentar, lalu menutup telepon sambil tersenyum ceria. Kedua orang ini benar-benar suka bermain. Sudah lama kenal, tetapi tetap tidak mengungkapkan identitas mereka sendiri dan diam-diam memata-matai dirinya setiap hari. Kalau begitu, teruslah bermain. Karena sebelumnya mereka yang memata-matai dirinya, kali ini dia yang memata-matai mereka. Dia benar-benar ingin melihat ekspresi mereka saat dirinya mengungkapkan identitasnya kepada mereka. Baru saja Adril menutup telepon, tiba-tiba telepon dari Dylan masuk. Adril mengerutkan keningnya, apa yang dilakukan oleh Dylan? 6 tanaman obat 1000 tahun itu masih belum dikirim. Namun, setelah menjawab telepon, nada suara Dylan menjadi panik dan mendesak. Leo, aku jamin, kata-kata yang akan kukatakan selanjutnya nggak ada hubungannya denganku sama sekali. Katakanlah, kata Adril sambil mengerutkan keningnya. Ada yang bilang kalau mereka melihatmu membunuh Ivan. Sekarang, Guru Leoni sudah memberimu pembelaan dan dibawa oleh tim penegak hukum dan sedang diinterogasi di aula penegak hukum. Mereka sedang memaksa Guru Leoni untuk menyerahkanmu. Nanti, kamu pasti akan diusir dari Akademi Arjuna, sementara Guru Leoni juga akan terlibat. Keluarga Ledora awalnya nggak setuju Guru Leoni datang menjadi guru. Kali ini, keluarga Ledora pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk memaksa Guru Leoni kembali. Dylan mengatakan hal ini dengan hati-hati. Saat mendengar tidak ada pergerakan di sana, dia menelan air liurnya dan berkata dengan hati-hati, Leo, aku janji aku nggak akan melaporkanmu. Ini bukan urusanku. Namun pada saat itu, Adril sudah langsung menutup telepon. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pasti ada orang yang mencari alasan untuk menjebak dirinya. Leoni hanya menerima hukuman atas tindakannya. Dia berjalan keluar dengan cepat. Pada saat ini, tetangga sebelahnya, Wafa, juga keluar. Dia melihat Adril sambil tersenyum dan memberi salam, Leo pagi sekali. Namun, Adril tidak memedulikannya dan langsung pergi ke aula penegak hukum. Wafa melihat punggungnya sambil tersenyum santai dan berkata, Leo, semoga kamu bisa melewati masalah ini.